pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita bersama-sama pada saat ini, pada pagi hari ini, belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-11 sesuai dengan Almanak Nas hari ini. Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai 11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami menyadari bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, melainkan dari kebenaran firman-Mu. Pada saat ini, kami akan belajar bersama kebenaran firman-Mu. Kami mohon bimbingan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, untuk boleh membimbing, menuntun, bahkan menguasai hati pemikiran kami, sehingga dengan demikian firman-Mu ini dapat kami mengerti, kami pahami, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, ini kami siap mendengarkannya. Amin. Roma pasal 6 ayat pertama sampai 11 di bawah judul perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat tema kita pada bulan ini, pada bulan November ini sesuai dengan yang ada di Almanak Nas GKE, yaitu dipanggil untuk menjadi berkat. Tema kita pada bulan November ini adalah dipanggil untuk menjadi berkat. Dan ini menurut pemahaman kita bahwa ini adalah salah satu tujuan Allah menciptakan manusia dalam dunia ini, yaitu untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, untuk menjadi berkat tentu banyak hal yang harus kita lakukan di dalam dunia ini. Dan dalam nas firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk yang pertama, kita tidak hidup dalam dosa. Karena apa? Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan dalam pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kita harus hidup sebagai manusia baru. Hidup kita berbeda dengan sebelum kita mengenal Yesus Kristus. Karena oleh sebab itu kita tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam kita. Itu hal yang pertama, untuk menjadi berkat, kita tidak hidup di dalam dosa. Yang kedua, kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Mengapa demikian? Karena ketika kita hidup di dalam
persekutuan dengan Kristus, maka kita akan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Ketika kita ingin melakukan dosa, ada Roh Kudus Allah yang mengingatkan kita, karena eratlah persekutuan kita dengan Tuhan Allah. Jadi hal yang kedua, untuk kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Dan yang ketiga, kita jadikan hidup kita, tubuh, jiwa, raga kita ini sebagai alat bagi Tuhan untuk menyatakan kebenarannya. Kita tidak menyerahkan tubuh kita untuk dikuasai oleh dosa, melainkan kita menyerahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup untuk menyatakan kemuliaan, untuk menyatakan kebenaran Allah di dalam kehidupan keseharian kita. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mencoba melakukan hal-hal yang sudah kita pelajari bersama tadi. Supaya apa? Supaya kita dapat menjadi berkat, supaya kita bisa dipanggil untuk menjadi berkat daripada Tuhan Allah bagi sesama kita di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, hargai anugerah keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Supaya apa? Supaya pantaslah kita disebut sebagai anak-anak-Nya, supaya pantaslah kita disebut sebagai murid-murid Yesus Kristus. Tentu kita ingin hidup kita ini bermanfaat, hidup kita ini berguna, hidup kita ini menjadi berkat di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita menghargai anugerah keselamatan itu. Kita tidak hidup dalam dosa, melainkan kita hidup di dalam persekutuan dengan Kristus, dan kita menyerahkan hidup kita. Kita memberikan hidup kita untuk menjadi persembahan, untuk menjadi alat bagi Tuhan Allah menyatakan kebenarannya di dalam dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa bagi jemaat Pandohon Iman Tahujan Onto. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Mampukan kami untuk boleh bisa menjadi saluran berkat-Mu, berguna, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu, sehingga dengan demikian hidup dan kehidupan kami senantiasa menyatakan kemuliaan kebenaran Allah di dalam kehidupan keseharian kami. Kami percaya bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menuntun membimbing kami untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami ingin bersama berdoa bagi jemaat Pandohon Iman Tahujan Onto ya Tuhan. Diberkatilah mereka dalam setiap keberadaan hidup mereka masing-masing, dalam setiap rencana, dalam setiap masa depan mereka. Biarlah kami menyerahkan mereka hanya kepada Tuhan. Beri mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan demikian mereka boleh melakukan setiap kegiatan, aktivitas, rutinitas, bahkan usaha dan pekerjaan mereka. Ketika mereka boleh bekerja, melakukan tugas tanggung jawab mereka, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa mengalir. Mereka senantiasa merasakan kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, apa yang direncanakan, apa yang ingin dilakukan untuk kedepannya. Bahkan apa yang boleh mereka rancangkan jauh ke depan, biarlah semuanya selaras dengan kehendak Tuhan saja. Biarlah iman pengharapan mereka boleh semakin kuat, kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Sehingga dalam masa-masa pencobaan, dalam setiap tantangan rintangan kehidupan, mereka mampu bertahan di dalam iman mereka di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Pandohon Iman Tahujan Onto hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa bagi pendeta, panatua diakon yang boleh melayani di sana. Diberkatilah mereka Tuhan. Biarlah Kau memakai mereka dalam setiap keterbatasan kekurangan, dalam setiap talenta karunia yang telah Tuhan percayakan. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga dengan demikian mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat.
Terima kasih ya Tuhan, kami sekalian dalam segala hal yang kami rencanakan dan kerjakan. Biarlah semuanya boleh berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Biarlah kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami diberkati. Berikan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera oleh Tuhan saja. Ini permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam doa Bapa kami yang akan kami nyatakan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.